Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang namanya manusia pasti akan lupa. Yang namanya manusia pasti pernah merasakan yang namanya lupa. Oleh karena itu, tema khutbah Jumat kali ini berangkat dari firman Allah Jalla wa Ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah, sebab di dalam mengingatkan itu terdapat manfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-55. Seorang yang beriman akan mengambil manfaat dari setiap peringatan yang disampaikan kepada mereka. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu kewajiban yang diwajibkan bagi setiap muslim. Namun banyak dari kalangan kaum muslimin mereka mengabaikannya atau bahkan tidak memperdulikannya. Kewajiban tersebut adalah menuntut ilmu. Tidaklah ada seorang muslim melainkan diwajibkan bagi mereka untuk menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Shahihul Jami' hadis nomor 3914. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin menuntut ilmu itu tidak diwajibkan, sedangkan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin tidaklah terlaksana dengan sempurna kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu itu diwajibkan guna menyempurnakan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada para hamba. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apakah ilmu yang wajib itu? Ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu syariat. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah.
para sahabat ridwanullahi alaihim. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Kita semua telah mengetahui bahwa ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Maka dalam rangka mengingat kembali keutamaan-keutamaan ilmu tersebut, maka di sini kami akan menyebutkan beberapa keutamaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Yang pertama, bahwa ilmu akan menjadikan orang yang mengajarkannya atau mempelajarinya sebagai orang yang terbaik. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang menjadi salah satu dari dua jenis orang yang disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu apakah ia sebagai seorang yang mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, ataukah sebagai orang yang mempelajarinya, melainkan ia adalah orang yang terbaik dari kalangan para hamba. Lalu kebaikan apalagi yang mau dicari oleh seseorang yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang terbaik dari kalangan para hamba. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang kedua, bahwasanya ilmu akan menjadikan orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya, atau akan mengangkat derajat orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya. Allah Jalla wa Ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jal mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Maka seorang yang memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Abul Aswad Ad-Duali rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja itu, mereka menjadi pemimpin terhadap manusia. Sedangkan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, mereka adalah para pemimpin bagi raja-raja tersebut. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh ilmu adalah ilmu yang bermanfaat itu menjadikan pemiliknya takut kepada Allah Azza wa Jal. Seorang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Azza wa Jal, terkadang karena ia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan ilmu akan menggiring seseorang untuk takut kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan para hamba adalah para ulama. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Surat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Surat Fatir ayat yang ke-28. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh ilmu adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan padanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Surat Taha ayat yang 114. Kalaulah seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, tentulah Allah Azza wa Jal akan memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan pada sesuatu tersebut, seperti Allah memerintahkannya
untuk meminta tambahan ilmu. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh ilmu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah Jalla wa Ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ilmu menjadikan orang yang menuntutnya berada di jalan menuju surga Allah Azza wa Jal, dan akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha kepada para penuntut ilmu. Maka seorang yang menuntut ilmu akan diridhai oleh para malaikat, makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al-hitani fil ma'." Dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu dimintakan ampun untuknya oleh setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan juga memintakan ampunan untuknya. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Seorang yang menuntut ilmu pada setiap harinya dimohonkan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang alim, seorang yang berilmu dibandingkan seorang ahli ibadah ibarat keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna al-ulama hum warathatul anbiya." Dan sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham, yaitu mereka tidak mewariskan harta. Wa innama warrathul ilma, melainkan para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut, sungguh ia telah mengambil bagian yang besar. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Ibn Majah hadis nomor 183. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu ya dia adalah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka setiap kita hendaknya mengambil atau mendapatkan bagian dari warisan para nabi tersebut. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh ilmu adalah apa yang disebutkan, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan ia paham tentang agama ini. Lalu apakah mungkin seseorang tiba-tiba memahami agama ini tanpa mempelajarinya? Tentunya tidak mungkin seseorang bisa memahami agama ini kecuali dengan cara mempelajari ilmu yang berkaitan dengan agama ini. Oleh karena itu, seorang yang sedang
berada di dalam jalan menuntut ilmu, maka itu merupakan pertanda bahwa Allah Azza wa Jalla sedang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Demikian beberapa keutamaan yang dimiliki oleh ilmu, yang tentunya keutamaan ilmu itu sangatlah banyak, yang tidak mungkin untuk disebutkan pada kesempatan kali ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khair khalqillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi kita telah mendengar keutamaan yang besar dan kemuliaan yang dimiliki oleh ilmu serta orang-orang yang mempelajarinya. Kita melihat begitu besarnya keutamaan tersebut. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis tadi bahwa menempuh suatu jalan, yang di jalan tersebut seseorang mempelajari ilmu, ia berada di jalan menuju surga, dan Allah Azza wa Jalla akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Jalla wa Ala. Kalaulah seandainya ilmu itu tidak memiliki keutamaan kecuali ini, maka cukuplah itu sebagai bukti mulianya ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya keutamaan ilmu yang besar tadi ternyata tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa Ala untuk memperolehnya, melainkan hanya sebagian kecil dari manusia yang bisa memperoleh keutamaan dan kemuliaan tersebut. Sebagian manusia ada yang telah Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk mempelajari ilmu tersebut dan memperoleh kemuliaan darinya. Dan sebagian dari mereka ada yang meninggalkan keutamaan tersebut setelah Allah Jalla wa Ala memberikan atau menganugerahkan kemuliaan itu kepada dirinya. Sebagian manusia, ada orang-orang yang bersabar dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh keutamaan-keutamaan tadi. Namun sebagian yang lain, ada orang-orang yang meninggalkannya, bahkan tidak memperdulikannya, padahal di dalamnya terdapat jalan menuju surga. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, perjalanan hidup mereka atau mereka menginginkan akhir dari perjalanan hidup mereka adalah surga Allah Azza wa Jal. Namun banyak yang tidak mengetahui bahwa jalan yang dengannya seseorang akan dimudahkan kepada surga Allah Jalla wa adalah dengan menuntut ilmu. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan untuk menuntut ilmu dan mempelajarinya merupakan nikmat yang besar dari Allah Jalla wa Ala yang seharusnya disyukuri oleh seorang hamba, sehingga Allah menambahkan nikmat tersebut untuknya, dan meninggalkannya setelah Allah menganugerahkannya merupakan bentuk kufur terhadap nikmat Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, kalau seandainya kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tapi kalau seandainya kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka ketahuilah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketahuilah bahwa sesuatu itu semakin besar keutamaannya dan semakin besar kemuliaannya, maka semakin besar pula seseorang itu dituntut di dalam kesungguh-sungguhan dan kesabaran di dalam memperolehnya. Karena seorang yang
mempelajari ilmu atau mengajarkannya, mereka pasti akan menjumpai apa yang disebut dengan ujian dengan berbagai macam jenisnya. Dan itulah yang dilalui oleh para salaf terdahulu ketika mereka mempelajari dan mengajarkan ilmu. Berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan dihadapi oleh mereka dengan penuh kesabaran dan kesungguh-sungguhan. Dan ketahuilah bahwa di antara penyakit yang datang di dalam menuntut ilmu adalah rasa bosan. Merasa bosan dengan keadaan atau berada di jalan menuntut ilmu. Oleh karena itu, apabila rasa bosan itu datang, hendaklah seseorang melawannya, dan hendaklah ia mengingat bahwa ia sekarang berada di jalan menuju surga Allah Azza wa Jal. Bagaimana mungkin seseorang merasa bosan dari menempuh jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jal? Kalau kita perhatikan seseorang yang menempuh suatu jalan ke suatu tempat yang dia cintai, maka kita akan melihat orang tersebut tidak akan merasakan lelah, bahkan semua rintangan-rintangan ia terjang, rasa lelah ia lupakan, dan tidak mungkin ia bosan untuk sampai kepada negeri yang ia cintai tersebut. Lalu bagaimana mungkin seseorang bosan terhadap jalan menuju surga Allah Azza wa Jal? Maka melawan rasa bosan itu lebih pantas dan lebih utama untuk dilakukan. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah ini kami mengingatkan untuk diri kami sendiri dan seluruh kaum muslimin rahimakumullah agar bersungguh-sungguh dan bersabar serta memohon kepada Allah Jalla wa Ala pertolongan di dalam menuntut ilmu dan memohon taufik dari Allah Azza wa Jal. Dan ketahuilah bahwa seorang yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu itu banyak jalannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat hissi yang bisa dirasa dengan panca indera, dan ada yang bersifat ma'nawi. Adapun yang bersifat hissi adalah seperti seorang keluar dari tempat tinggalnya menuju sekolah-sekolahnya atau menuju kampusnya atau menuju masjid yang diajarkan di dalamnya ilmu agama ini. Maka perjalanannya tersebut termasuk dalam hadis menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu. Adapun yang bersifat maknawi adalah seorang yang duduk di rumahnya, kemudian ia membaca buku dengan niat mencari ilmu, atau ia mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah pernah ia dengarkan, atau ia membahas suatu ilmu. Walaupun ia duduk di rumahnya, ia termasuk orang yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya ia menuntut ilmu. Dan kita juga memohon semoga termasuk dari hal itu adalah orang-orang yang mendengarkan rekaman-rekaman kajian-kajian ilmu dalam rangka atau meniatkan untuk menuntut ilmu ketika ia mendengarkan rekaman-rekaman tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kita semangat dan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu ini, karena itulah satu-satunya jalan yang dengannya Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Berantusias engkau terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu, dan jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala, dan janganlah engkau merasa lemah. Dan seorang yang mengaku ahlus sunnah salafi, mereka adalah orang yang paling semangat di dalam menuntut ilmu, karena mereka mengikuti para pendahulu mereka dari kalangan para sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang paling semangat di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam ayat yang pertama kali disebutkan tadi, yaitu termasuk orang-orang yang beriman, yang mengambil manfaat dari setiap nasihat yang kita dengarkan. Aqulu ma tasma'un wa as'alullaha an yaj'alani wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Wa akhiru da'wana
anil hamdulillahi rabbil alamin.